Mungkin kalau saya hanya sekedar cerita, orang mungkin banyak orang seperti itu, tapi kan orang melihat kemampuan. Mungkin saya kalau bilang, saya pernah melayang di laut, buktinya mana? Boleh dilihat di IG. Nanti kalau saya dibilang, jadi omnya udah pernah melayang di laut, Om? Pernah Om, beneran Om? Om, saya mau tanya nih, Om sebelumnya sebelum terbang kayak gini, ada nggak ritual-ritual yang harus dilakukan dulu? Ada. Ada? Iya. Oke guys, ketemu lagi sama saya Tanovianti. Sekarang saya lagi ada di Kota Tua nih. Kita lagi sama Om Gatot Kaca Balung Besi. Iya. Sama Om siapa ini Om namanya Om? Nama saya Yusuf Subagio. Om Yusuf Subagio. Iya. Nah Om, saya dari tadi itu penasaran nih. Ini bawahnya tuh nggak ada apa-apanya sama boleh sekali. Dilihat. Nih, mau foto di bawah nih. juga Ya, boleh. Di bawah sini tuh. Jadi nggak ada apa-apanya nih. Cuma kelihatan bulu-bulu kakinya aja di sini. Nah, jangan-jangan ini lagi ini senjatanya nih Om, yang bikin kuat ini. Iya ini Om. Ini ada isinya nggak nih Om ini Om? Ada. Ini apa? kalau isinya kalau lapar pasti kepingin makan ini. Gitu. Iya. Kalau yang kanan beda lagi. Oh, kalau yang kanan apa ini? Kalau punya duit jajan. Oh. Jadi ini pesugihan boros ya? Oh iya. Nah Omnya ini udah lama nih Om. Ini kayak gini Ya, Om. saya berkesenian tentang budaya itu sejak 2014. Waktu itu saya karakternya Gatot Kaca. Maaf, Hanoman. Oh, Hanoman. Cuma saya Hanoman melihat si ketek putih itu. betul. Ya. Nah, saya melihat kok kurang seru dan saya melihat di wayang, di museum wayang ada tokoh Gatot Kaca. Lah dari situ terbersit pikiran saya untuk mengenalkan sosok karakter Gatot Kaca yang otot kawat, tulang besi tanpa saya bisa terbang dengan mengimplementasikan permainan seperti yang saat ini saya lakukan. Jadi Omnya ini selain di sini di mana aja Om biasanya Om? Saya pernah di Taman Mini pernah, untuk ngisi acara-acara pernah. Tapi untuk saya keseharian harus stay di sini. Sebagai peserta audisi dulu banyak pesertanya. Jadi yang lolos hanya sekitar 50 orang dari seluruh seniman yang ada di Jakarta. Saya 50 orang itu dibagi dua kategori, lolos utama dan lolos cadangan. Nah, lolos utama itu karakter perfect, sempurna, dan saya terbaik. Taman Mini pernah ada di tempat lain juga. Jadi Omnya ini bisa nih kalau diundang misalnya ada acara ulang tahun atau ada acara apa Omnya diundang itu bisa Om? Bisa. Sangat senang sekali karena mungkin kalau melihat saya ada Instagram saya pernah melayang di Kuta Beach Walk Bali. Oh, udah pernah ke Bali juga. Nah, pernah. Jadi ini kalau buat teman-teman yang mau pakai jasa Omnya nih, misalnya anaknya ulang tahun ini melalui kontak mana nih Om? Ada yang bisa dihubungin nggak ini? Bisa. Udah naik sini nggak Om? Boleh dulu. Nah. Boleh. Pelan-pelan. Saya naik sini. Nah, biar sepadan sama Omnya. Nah, keren loh, ini ada kartu namanya ini ya. kartu nama saya. Di sini ada Instagram saya, ada IG-nya juga Om. Facebook saya, ada nomor kontak saya. Karena gini, sebagai seorang seniman saya tidak ingin menjual kucing dalam karung. Mungkin kalau saya hanya sekedar cerita, orang mungkin banyak orang seperti itu, tapi kan orang melihat kemampuan. Mungkin saya kalau bilang, saya pernah melayang di laut, buktinya mana? Boleh dilihat di IG. Nanti kalau saya dibilang, jadi Omnya udah pernah melayang di laut Om? Pernah Om, beneran Om? Saya waktu itu ngisi acara sebuah pilkada di daerah Rembang, Jawa Tengah. Karena Om, saya mau tanya nih, Om sebelumnya sebelum terbang kayak gini, ada nggak ritual-ritual yang harus dilakukan dulu? Ada. Ada? Iya, salah satunya saya harus selalu bersyukur. Karena dengan bangun pagi, satu hal yang saya selalu lakukan, bangun pagi kalau saya masih bisa menikmati nafas hidup. Benar. Itu waduh sungguh luar biasa. Ini anugerah yang tidak bisa saya katakan. Nah, ritual berikutnya ngopi. Oh. Iya. Benar, Gini, ngopi. filosofi ngopi bagi saya, kita tidak hanya sekedar minum, tapi ngopi. Saya harus mempersiapkan diri untuk ngolah pikir, ngopeni hati, supaya apa? Dalam setiap saya berkarya, itu apa yang saya lakukan tidak membuat orang lain sedih, paling tidak. Karena sesuai dengan konsep saya, idealisme saya seorang seniman. Saya harus bisa membuat orang senang. Jadi ini arti lain dari ngopi itu nggak cuma ngopi pahit nih, tapi ngolah pikiran. Nah, bener. Buat menghadapi kenyataan yang akan datang. Nah, bener. Saya salvok sama Omnya ini. Ini apa ini? Ini kayu ini. Ini apa ini? Ini akar bahar ini. Ini akar bahar. Iya. Ini akar bahar. Ini buat apa ini? Ini hanya jas aksesoris saja. Oh, coba buat aksesoris saja. Juga dari kenang-kenangan dari sebuah perguruan silat, Silebet. Nah, dapat kenang-kenangan dari ini. Kebetulan untuk semua aksesoris saya tidak pernah beli. Kita ada ikatan batin dengan teman-teman, akhirnya Ki,
cocok buat laki pakai ya. Om, ini kalau saya minta gendong ini dari Solo. Ya. Kalau saya minta gendong oh jangan, ya nggak kuat bukan sayanya. Apanya imannya yang kuat? Mohon ini sensor ya. Okay. Just kidding. Saya biasa lakukan untuk mangku membopong anak kecil usia 2 tahun ke bawah, saya masih bisa sanggup untuk gitu. Karena saya gini, setiap materi yang ada dalam tubuh saya dikapasitaskan dengan kemampuan. Jadi saya tidak bisa melebihi dari maksimal 65 kg. Saya sendiri sudah 65 ketambahan kakak. Oke. Iya. Nah, ini apa ini Om ini? Ini namanya ira-ira. Ira-ira? Ira-ira itu kalau dalam wayang, kalau dalam Indonesia topi ya, koplo. Niki koplo. Nah, ini namanya badong. Badong? Iya, ini badong. Ini terbuat dari kulit. Oh, ini kulit apa? Iya, ini kulit kerbau. Khusus untuk Gatot Kaca namanya rompi. Oh, rompi. Nah, kayak kalau di tempat saya kayak orang sunat gitu ya. Ontokusumo. Ontokusumo? Iya. Wis, namanya jadi keren banget. Di dalam cerita wayang ini wis terbal terhadap senjata tajam, wis sakti mandraguna. Sakti mandraguna, biar kebal ditembak dia nggak mempan ya Om. Karena dulu kan dalam cerita wayang itu Gatot Kaca harus ditempa di kawah candra di muka dengan diberikan kesaktian oleh para dewata sehingga dia menjadi sosok yang memang otot kawat tulang besi sakti. Mantep ini Omnya ini, mantep. Terima kasih ini Omnya karena udah melestarikan budaya Indonesia. Terima kasih. Dan ini saya ada sedikit rezeki buat Omnya ini Om. Alhamdulillah. Terima kasih Om ya. Berkah buat saya, berkah buat Mbak siapa namanya? Mbak Ita Novianti Om. Mbak Ita Novianti. Berkah buat saya, berkah buat keluarga Mbak Novianti. Saya cuma pesan. Ya. Ada generasi-generasi di bawah kita yang perlu kita untuk mengedukasi bagaimana cara melestarikan budaya. Melestarikan tidak hanya sekedar physically, tapi paling tidak nanti ada mereka yang mau berkegiatan. Mungkin mereka seneng wayang, yuk diajak nonton wayang. Karena di wayang kita tidak hanya sekedar wayang itu tontonan, tapi wayang menjadi tontonan juga tuntunan. Maaf nih Om ya, sebelumnya dengan semakin berkembangnya zaman nih, kalau anak-anak nonton wayang atau nonton apa itu kayaknya nggak keren nih, wayang jadi kayak orang zaman dulu kan, banyakannya kayak gitu kan. Nah, betul. Nah makanya sekarang gini, saya sedikit informasi, mungkin ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman generasi milenial ke bawah. Gini, sekarang sudah ada namanya wayang animasi. Wayang animasi itu memang wayang, tapi di situ dikemas dalam bentuk yang lucu. Tapi saya tidak perlu sebutkan channelnya, tapi silakan dilihat di YouTube aja. Nanti mereka boleh melihat di situ banyak tokoh-tokoh dan cerita-cerita yang memang mengedukasi. Iya, benar-benar. Jadi supaya apa? Generasi milenial tidak merasa jenuh dengan karakternya wong tua. Kalau sekarang wayang sendiri itu kan sebetulnya konsumsinya orang tua, tapi sekarang dengan adanya kemajuan zaman, dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi dan videografi, akhirnya muncul wayang animasi. Nah, wah ini itu keren itu kalau ditonton. Buat teman-teman, buat anak-anak muda zaman sekarang nih, jangan malu buat melestarikan budaya Indonesia. Jadi nanti kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi ya Pak ya? Dan saya mengingatkan untuk diingat, setiap tanggal 7 November selalu diperingati sebagai Hari Wayang Nasional. Jadi siapa tahu dengan adanya kayak gini, buat teman-teman jangan lupa untuk share videonya biar videonya viral dan bisa sampai ke mancanegara ya Om ya, bisa melestarikan budaya Indonesia dan orang luar juga tahu budaya Indonesia. Nah, terima kasih atas waktunya Om ya. Jangan lupa follow halaman Facebook saya Ita Novianti, kalian subscribe channel YouTube saya Ita Novianti. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye. Makasih Om.